Quality Function Deployment atau QFD pertama kali dikembangkan di Jepang pada tahun 1996 oleh Dr. Yoji Akau. Menurut beliau, QFD merupakan suatu metode untuk mentransformasikan permintaan dari user menjadi sebuah desain quality untuk menyebarkan function forming quality dan menyebarkan metode-metode untuk mencapai desain quality ke dalam sistem, bagian komponen, dan elemen-elemen spesifik dalam proses manufaktur. QFD merupakan cara untuk menjamin kualitas desain, sedangkan produk yang masih dalam tahap desain merupakan sisi yang sangat penting. Manfaat produk ditunjukkan ketika tepat diterapkannya QFD yang telah menunjukkan pengurangan pembangunan waktu dengan 1,5 sampai 1/3. Fokus utama QFD adalah melibatkan pelanggan dalam proses pengembangan produk sedini mungkin, karena pelanggan tidak akan puas dengan satu produk meskipun suatu produk telah dihasilkan secara sempurna. Manfaat yang diperoleh dengan penggunaan QFD adalah: pertama, pengurangan waktu pengembangan, yaitu waktu siklus pengenalan produk dapat dipercepat dari 1/3 menjadi 1/2 dengan penggunaan QFD melalui perencanaan produk. Kedua, pengurangan masalah saat produksi dimulai, yaitu mengeliminasi permasalahan yang timbul sebelum produksi dimulai, sehingga QFD merupakan metode antisipasi sebagai ganti aksi pemeriksaan. Yang ketiga, biaya produksi yang lebih rendah, yaitu mampu menghilangkan biaya produksi awal sebesar 61% seperti yang terjadi pada Toyota Motors. Yang keempat, peningkatan kepuasan konsumen, yaitu mampu meningkatkan orientasi konsumen karena lebih memperhatikan voice of customers dibandingkan voice of engineer atau eksekutif. Yang kelima, transfer ilmu pengetahuan, yaitu proses QFD yang melibatkan sejumlah proses yang rumit, dokumentasi yang terarah, pemikiran yang terintegrasi, dan mentransfer ilmu pengetahuan tentang kurva belajar sehingga pekerja tidak akan membuat kesalahan lagi. House of Quality atau rumah kualitas adalah sebuah matriks yang digunakan untuk aktivitas terkait dengan kualitas, termasuk pengembangan produk. HOQ merupakan tahap pertama dalam penerapan metodologi QFD. Secara garis besar, matriks ini adalah upaya untuk mengkonversi voice of customer secara langsung terhadap karakteristik teknis atau spesifikasi teknis dari sebuah produk, barang atau jasa yang dihasilkan. Perusahaan akan berusaha mencapai karakteristik teknis yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan sebelumnya melakukan benchmarking terhadap produk pesaing. Benchmarking dilakukan untuk mengetahui posisi-posisi relatif produk yang ada di pasaran yang merupakan kompetitor. Tahapan pembuatan HOQ. Tahap membuat HOQ ada 6 tahap, yaitu: pertama, membuat matriks kebutuhan pelanggan, yang kedua, membuat matriks perencanaan, yang ketiga, mengetahui respon teknis, yang keempat, menentukan hubungan respon teknis dengan kebutuhan konsumen, yang kelima, korelasi teknis, yang keenam, benchmarking dan penetapan target. Tahap pertama yaitu membuat matriks kebutuhan pelanggan. Tahap ini meliputi: 1. Memutuskan siapa pelanggan kita. Yang kedua, mengumpulkan data kualitatif berupa keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, menyusun keinginan dan kebutuhan tersebut. Dan yang keempat, pembuatan diagram afinitas. Untuk tahap kedua adalah tahap pembuatan matriks perencanaan. Tahap ini bertujuan untuk mengukur kebutuhan-kebutuhan pelanggan dan menetapkan tujuan-tujuan performansi kepuasan. Kemudian tahap 3 adalah respon teknis. Pada tahap ini dilakukan transformasi dari kebutuhan-kebutuhan konsumen yang bersifat non-teknis menjadi data yang bersifat teknis guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Tahap keempat, menentukan hubungan respon teknis dengan kebutuhan konsumen. Tahap ini menentukan seberapa kuat hubungan antara respon teknis yang ada pada tahap ketiga dengan kebutuhan-kebutuhan pelanggan yang ada pada tahap pertama. Kemudian, tahap kelima, korelasi teknis. Tahap ini memetakan hubungan dan kepentingan antara karakteristik kualitas pengganti atau respon teknis, sehingga dapat dilihat apabila suatu respon teknis yang satu dipengaruhi atau mempengaruhi respon teknis yang lain dalam proses produksi.
dan diusahakan agar tidak terjadi bottleneck. Tahap ke-6 adalah benchmarking dan penetapan target. Pada tahap ini perusahaan perlu menentukan respon teknis mana yang ingin dikonsentrasikan dan bagaimana jika dibandingkan oleh produk sejenis. Dan berikut adalah bagian secara umum pada HOK. Pada bagian 1 berisi Customer Requirements, yaitu data atau informasi terstruktur mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen berdasarkan hasil riset pemasaran. Data tersebut diungkapkan dalam bahasa konsumen dan bersifat kualitatif. Data akan ditempatkan secara terstruktur dalam tree diagram. Kemudian di bagian 2 adalah Planning Matrix, yaitu untuk mengetahui posisi relatif produk terhadap produk pesaing. Bagian ini berisi 3 tipe informasi. Yang pertama, informasi mengenai data pasar kuantitatif, yaitu yang mengindikasikan tingkat kepentingan dan kepuasan relatif dari tiap kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk perusahaan dan tingkat kepuasan relatif konsumen terhadap produk pesaing. Informasi yang kedua berisi settingan capaian atau goal setting untuk produk atau jasa yang akan diluncurkan. Kemudian yang ketiga adalah perhitungan untuk pengurutan keinginan dan kebutuhan konsumen. Pada bagian ketiga berisi technical response, yaitu terdiri dari karakteristik teknis yang mendeskripsikan desain layanan dan aplikasi produk yang dirancang. Karakteristik teknis ini diturunkan dari Voice of Customer pada bagian 1, disebut juga dengan Voice of Company. Secara sederhana dapat disusun dengan bantuan model what versus how, dan perlu ditentukan juga arah peningkatan atau target terbaik yang dapat dicapai atau direction of goodness. Kemudian di bagian keempat ada interrelationships, yaitu berisi pertimbangan penilaian keterkaitan hubungan antara elemen-elemen karakteristik teknis pada bagian ketiga dengan setiap kebutuhan pelanggan pada bagian pertama. Kemudian di bagian kelima, yaitu berisi technical correlations, yaitu terdiri dari penilaian tim perancang terhadap implementasi keterkaitan atau korelasi antara elemen-elemen karakteristik teknis di bagian ketiga. Korelasi ini tergantung pada direction of goodness dari masing-masing karakteristik teknis. 5 kemungkinan diantaranya adalah strong positive impact, artinya mengadakan perubahan pada karakteristik teknis 1 ke arah direction of goodness-nya akan menimbulkan pengaruh positif kuat pada direction of goodness karakteristik teknis 2. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah moderate positive impact, artinya mengadakan perubahan pada karakteristik 1 ke arah direction of goodness-nya akan menimbulkan pengaruh positif yang moderat pada direction of goodness karakteristik teknis 2. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah no impact, atau artinya mengadakan perubahan pada karakteristik teknis 1 ke arah direction of goodness-nya tidak akan menimbulkan pengaruh pada direction of goodness karakteristik teknis 2. Kemudian kemungkinan selanjutnya moderate negative impact, yang artinya mengadakan perubahan pada karakteristik teknis 1 ke arah direction of goodness-nya akan menimbulkan pengaruh negatif pada direction of goodness karakteristik teknis 2. Kemudian kemungkinan yang terakhir adalah strong negative impact, artinya mengadakan perubahan pada karakteristik teknis 1 ke arah direction of goodness-nya menimbulkan pengaruh negatif kuat pada direction of goodness karakteristik teknis 2. Dan di bagian 6 ada target matrix yang berisikan 3 macam jenis data, yaitu pertama, tingkat kepentingan atau ranking persyaratan teknis. Yang kedua, technical benchmarking dari produk yang dibandingkan. Technical benchmark menguraikan informasi pengetahuan mengenai keunggulan technical response pesaing. Kemudian terakhir adalah target kinerja karakteristik teknis dari produk yang dikembangkan. Pada contoh HOK kali ini, kita menggunakan car company in Indonesia. Yang pertama, kita melihat customer requirements, yaitu apa yang dibutuhkan oleh customer. Di sini kita akan mengambil contoh kecepatan dari mobil, keamanan dari mobil, besarnya mobil, dan harga dari mobil. Kemudian, kontrol dari perusahaan atau company control. Di sini kita melihat tingkat kepentingan yang berskala 1 sampai 5 dengan nilai 1 terendah dan 5 tertinggi. Dapat kita lihat fast di sini saya beri nilai 3 yang berarti kepentingannya moderat, kemudian safe dengan nilai skala 5, big skala 4, dan cheap skala 5. Total dari 4 skala tersebut adalah 17.
Kemudian dari important bernilai skala, kita ganti ke nilai persentase, yaitu 3/17 dikali 100% menjadi 18%, yang safe 29%, kemudian big 24%, dan chip 29%. Dari situ kita kemudian beralih menuju ke kontrol dari perusahaan, apa yang dapat diubah-ubah dari perusahaan. Di sini saya ambil cost production, engine dalam watt, kemudian dimension, weight, dan life expectancy dari produk. Di sini kita lihat hubungan antara fast dengan cost production. Di sebelah kanan terdapat tabel nilai high, medium, dan low. High itu 9, medium bernilai 3, dan 1 untuk low. Apakah fast itu berpengaruh dengan cost production? Dan ternyata dilihat dari skala bernilai 3, yaitu bernilai medium. Kemudian kita ke bawah lagi menuju safe. Safe dan cost production apakah berhubungan? Kita beri nilai-nilai medium. Kemudian besarnya mobil dengan cost production diberi nilai 1. Kemudian chip dengan cost production diberi nilai 9. Begitu seterusnya hingga semua matriks di sini terselesaikan. Di sini terlihat ada yang kosong seperti safe dengan engine. Di sini pada tabel safe dan engine tidak diberi nilai skala karena tidak ada keterkaitan antara safe dengan engine yang dibutuhkan. Setelah itu kita lihat nilai importance dan persentase importance. Importance didapatkan dari total tiap kolom. Kemudian setelah tiap kolom didapatkan totalnya, kita cari persentasenya. Setelah itu bagaimana kita melihat produk kita dengan produk pesaing. Pada kasus ini saya mengambil contoh Honda, Nissan, dan Toyota yang ada di Indonesia. Kita lihat antara fast, kita lihat kecepatan mobil kita, yaitu pada fast, dengan perusahaan mobil kita. Skala yang diambil adalah 1-5, dapat dilihat di pada baris yang atas. Kita beri nilai 4, dan safety di company kita beri nilai 1, ukuran kita beri nilai 2, dan untuk harga kita beri nilai 1, dan begitu seterusnya hingga semua tabel terpenuhi. Pada company control kita lihat ada tanda-tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah. Tanda panah ke bawah berarti adalah hal yang perlu diturunkan pada apa yang bisa company lakukan. Contohnya pada cost production kita beri tanda panah ke bawah yang berarti cost production yang sekarang harus lebih rendah daripada cost production sebelumnya. Kemudian untuk engine harus kita tingkatkan dari engine yang sebelumnya, dimension harus kita tingkatkan dari yang sebelumnya, weight harus kita turunkan dari yang sebelumnya, dan life expectation harus kita tingkatkan dari yang sebelumnya. Kemudian pada tabel segitiga merupakan keterkaitan satu dengan yang lainnya. Indikatornya ada pada tabel di sebelah kanan bawah. Pada kolom segitiga di atas merupakan direction of goodness. Dapat kita lihat indikator yang di kanan bawah ada strong, positif, negatif, dan strong, negatif. Strong positif berarti menunjukkan indikasi pengaruh positif yang kuat pada direction of goodness di karakteristik teknis kedua. Jadi dapat kita lihat cost product dengan engine. Cara membacanya adalah dengan melihat titik temu di mana tiap-tiap teknis bertemu, seperti cost product dengan engine. Kita lihat pada titik temu di sini kita lihat tanda lingkaran yang berarti positif, yaitu menunjukkan cost production menimbulkan efek positif kepada engine. Kemudian engine dan dimension juga memiliki, engine menimbulkan efek positif terhadap dimension.
Untuk yang strong positif dapat kita lihat pada dimension dan weight. Dimension akan menimbulkan efek positif yang sangat kuat terhadap weight. Tapi pada weight dan life expectation di sini diisi kosong, berarti tidak menimbulkan efek apapun. Begitu seterusnya hingga semua tabel terpenuhi. Sekian, terima kasih.